Wattpad merupakan situs web online untuk melakukan simulasi secara gratis. Kali ini kita akan melakukan simulasi mengenai gelombang pada tali, dan cara mengaksesnya dapat kita lihat dengan cara berikut. Pertama, pilih opsi fisika, lalu saat sudah muncul, pastikan untuk mencentang semua opsi yang ada pada kolom fisika untuk memunculkan pencarian. Anda bisa memilih salah satu di antaranya. Kali ini kita akan membahas mengenai gelombang pada tali. Tujuan praktikum kali ini ialah mengetahui fitur-fitur apa saja yang bisa kita gunakan dalam percobaan ini, serta memahami lebih dalam cara kerja gelombang yang dihasilkan dari pergerakan tali. Diharapkan pula praktikan bisa memahami apa pengaruh tegangan, amplitudo, dan juga frekuensi pada cepat rambat gelombang. Pilih tombol play, lalu tunggu. Dalam simulasi VET ada beberapa fitur yang dapat kita gunakan untuk praktikum. Kita dapat mulai dengan menghasilkan gelombang secara manual dengan menggerakkan tank naik turun dengan ujung tali yang terikat. Kita dapat beralih ke versi pulse. Untuk menghasilkan gelombang perlu menekan tombol hijau meski gelombang yang dihasilkan tidak stabil. Versi osilasi akan menghasilkan gelombang yang lebih stabil. Kita dapat mengatur ujung tali menjadi tak berujung ataupun ujung bebas. Namun kita akan menggunakan ujung terikat untuk hasil yang lebih stabil. Kita juga dapat mengurangi kecepatan dengan menekan gerak lambat untuk dapat memperhatikan pergerakan gelombang. Kita juga dapat memberhentikan gelombang untuk menghitung jumlah gelombang yang dihasilkan atau mengukur ukuran gelombang. Untuk mengukur kita dapat menggunakan penggaris, dan juga kita dapat menggunakan garis penanda untuk menyesuaikan dengan penggaris. Garis penanda hanya dapat digunakan secara horizontal dan tidak dapat diputar secara vertikal. Selain itu, kita dapat menggunakan penanda waktu untuk mengatur waktu kita menggerakkan gelombang. Penanda waktu akan mengikuti pause atau berjalannya gelombang. Maka apabila pergerakan gelombang dihentikan, waktu pun akan berhenti. Dengan ini kita dapat memastikan panjang gelombang yang ada. Kita dapat mengatur ulang dengan menekan tombol kembali untuk meresetnya. Setelah mengetahui fitur-fitur yang tersedia pada website VET, maka kita akan lanjut untuk menentukan hubungan antara amplitudo, frekuensi, tegangan dengan cepat rambat gelombang. Kita dapat mengatur amplitudo dengan memaju mundurkan kursor atau kita dapat menekan tanda panah. Maka kita dapat melihat amplitudo pada gelombang berubah. Amplitudo adalah jarak terjauh puncak gelombang dari titik kesetimbangannya. Kita dapat menggunakan garis penanda sebagai penentu tinggi amplitudo. Lalu kita dapat mengatur frekuensinya, dan kita dapat melihat perbedaan yang dihasilkan. Terlihat bahwa pergerakan gelombang menjadi lebih cepat dan jarak gelombang menjadi lebih dekat. Satu gelombang terdiri atas satu lembah dan satu bukit, dan dapat disebut satu lambda. Dapat kita lihat satu lambda di sini memiliki ukuran 3,2 cm. Lalu kita dapat mengatur tegangan. Semakin kecil tegangan, maka tali bergerak lebih leluasa. Lalu kita dapat mengganti menjadi tegangan yang lebih kecil, dan dapat kita lihat perbedaan dari tegangan yang biasa tadi. Terlihat gelombang yang dihasilkan lebih banyak
dan lebih pendek. Kita pula dapat mengatur redaman, yang mana redaman ini menghasilkan gelombang yang lebih tenang dan tertahan. Namun kita tidak akan menggunakan redaman pada percobaan kali ini. Jika ingin membersihkan data, kita dapat menekan tombol reset, dan semua akan kembali menjadi seperti semula. Untuk melakukan percobaan, kita menggunakan versi osilasi yang menghasilkan gelombang lebih stabil dengan gerakan lambat. Gerakan gelombang yang lebih lambat membuat kita lebih mudah untuk memperhatikan pergerakan gelombang. Kita menggunakan penggaris untuk mengukur panjang gelombang yang dihasilkan. Kita mulai dengan menentukan panjang gelombang yang ada pada amplitudo. Pertama-tama, setelah memastikan titik gelombang pada titik tengah, kita perhatikan dalam menghasilkan satu lembah dan satu bukit, gelombang berada pada ukuran 4 cm dari titik pergerakan. Maka satu lambda bernilai 4 cm. Kita dapat mengganti amplitudonya lagi untuk melihat perubahan pada pergerakan gelombang. Apakah gelombang menjadi lebih memanjang atau tidak? Kita gerakan dan kita sesuaikan lagi titiknya, dan dapat kita lihat bahwa titik gelombang tetap berada pada posisi 4 cm. Dan perubahan amplitudo ini tidak menghasilkan perubahan pada panjang gelombang. Kita kembalikan amplitudo pada posisi awal, lalu kita naikkan frekuensinya menjadi 2 Hz. Setelah menentukan titiknya, maka kita lihat bahwa setelah menghasilkan satu lembah dan satu bukit, gelombang memiliki panjang 3,3 cm, yang sebelumnya 4 cm. Maka dapat kita simpulkan bahwa frekuensi mempengaruhi panjang gelombang. Kita turunkan tegangannya, lalu kita lihat perbedaannya, berhentikan pada titik kesetimbangan. Dapat kita lihat gelombang yang dihasilkan sepanjang 2 cm. Hal ini berarti tegangan dapat mengubah panjang sebuah gelombang. Untuk menghitung jumlah gelombang dapat kita lakukan dengan cara memposisikan ujung gerak gelombang tali pada titik keseimbangan. Contohnya seperti 1 gelombang, 2 gelombang, 3 gelombang, 4 gelombang, dan seperti itu untuk seterusnya. Baiklah, dapat kita simpulkan yang mempengaruhi panjang gelombang dan juga cepat rambat gelombang, yakni frekuensi serta tegangan, sedangkan amplitudo tidak mempengaruhi. Demikianlah praktek kita untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Segala kritik dan saran diterima, dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan selamat belajar.